Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Video kali ini kita akan ngobrol santai soal fenomena yang sedang terjadi sekarang dan apa sih impact atau dampaknya untuk ikan-ikan kesayangan kita yang ada di kolam, terutama untuk kolam-kolam yang posisinya outdoor seperti kolam saya. Ya, sekarang itu kita baru mengalami fase dimana kalau pagi dinginnya dingin banget, mulai jam setengah 2 sampai infonya jam 7 pagi itu rasanya anginnya dingin banget. Dan ternyata itu adalah dampak dari fenomena aphelion yang bermulai dari tanggal 9 Juli sampai nanti infonya bulan Agustus 2024. Nah, fenomena ini adalah fenomena di mana posisi bumi itu berotasi di posisi terjauh dari matahari. Makanya posisi sekarang itu kondisi cuacanya mungkin kalau orang-orang bilang pancaroba ya, baik kondisi kita sebagai manusia juga rentan sakit, apalagi kondisi ikan yang ada di kolam. Kalau kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa manage, pasti kemungkinan dampak sakit bahkan kematiannya itu lebih tinggi. Nah, kali ini kita akan bahas penanganan untuk ikan-ikan yang bermasalah atau mencegah ikan-ikan bermasalah yang ada di kolam kita. Sebelum kita masuk ke topik itu, akan kita bahas dulu ciri-ciri ikan yang terindikasi ikan itu bermasalah. Yang pertama, kalian bisa amati di kolam kalian, ikan itu cukup sering melakukan flashing atau menggesekkan badannya ke permukaan dinding atau dasar lantai kolam. Nah, kondisi itu bisa terjadi mungkin terjadi karena beberapa faktor, diantaranya perubahan suhu yang mendadak atau swing suhu, kemudian perubahan pH, kemudian ada kutu di kolam, ada penyakit di kolam, dan beberapa faktor lain yang menyebabkan ikan itu tidak merasa nyaman. Akhirnya terjadilah posisi atau kondisi ikan itu flashing. Kemudian ciri kedua kalau ikan itu terindikasi bermasalah adalah ikan itu akan diam di satu sisi atau satu sudut, diam, tidak ada respon, terlihat lemas, dan biasanya berdiam di dasar atau permukaan kolam. Kemudian yang ketiga, respon ketika kita memberikan makan atau feeding ikan koi itu responnya sangat buruk. Jadi biasanya yang kita kasih makan, ikan itu langsung naik, beberapa detik atau beberapa menit ikan itu naik, terus kemudian makan. Ternyata ada beberapa ekor yang ikan itu bahkan tidak mau mendekati makanannya, tidak mood lah untuk datang makan ke pelet yang sudah ada di kolam. Nah, itu bisa dikatakan 3 faktor teratas kalau indikasi menandakan bahwa kolam kita itu sedang dalam kondisi yang tidak sehat, bahkan ikan kita dalam kondisi yang sakit. Nah, kalau ngomong soal ikan yang trouble, pasti hobis yang sayang ikan pasti bingung, pasti resah lah. Nah, kita akan sharing beberapa tips antisipasi untuk meminimalisir ikan itu nanti sakit bahkan sampai terjadi kematian. Yang pertama, kurangi intensitas pakan. Nah, itu wajib banget. Di kondisi yang seperti ini, malam dingin banget, anginnya dingin, otomatis air kolam itu menjadi dingin atau suhunya turun. Kemudian ketika siang, sekitar jam 11, jam 12, sampai jam 3-4 sore itu cuacanya cenderung panas. Artinya suhu kolam bisa naik, dan itu swing suhunya berlangsung bisa dibilang cukup cepat. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi kondisi atau stamina ikan-ikan kita. Makanya kita kurangi intensitas pakan yang biasanya mungkin sehari teman-teman bisa kasih makan 4 kali, bahkan 6 kali, bahkan kalau kita posisi push ada sampai 8 kali pemberian pakan. Itu bisa dikurangi mungkin untuk saat ini ya, di fenomena ini 2 kali atau 3 kali, pagi sore bisa, pagi siang sore bisa. Jadi intensitas pakan dan volume pemberian pakannya dikurangi. Yang kedua, silahkan kalian beli test kit untuk air. Jadi kalian bisa tahu kondisi air kalian sekarang seperti apa. Semisal kalian tes parameternya buruk, segera melakukan pergantian air, entah itu backwash, entah itu kalian kondisikan dengan bakteri starter atau alat media pengkondisian air yang lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau kolam kita itu berisi zeolit dan juga karbon aktif untuk media filter biologisnya, jangan pernah sekali-kali untuk melemparkan garam atau memberikan garam ke kolam kita secara langsung, karena garam itu memicu
melepasnya amoniak di media filter berupa zeolit dan juga karbon aktif. Karena NaCl itu sifatnya memang merilis amoniak, nitrit dan juga nitrat yang ada di zeolit dan juga karbon aktif. Jadinya efeknya adalah kolam kalian bukan malah sehat kena garam, tapi malah kolam kalian tambah trouble karena amoniak yang sudah disimpan, yang udah dilepas oleh, yang udah di save oleh zeolit itu nanti bisa terilis kembali ke kolam gitu. Kemudian selanjutnya, kalau di kolam kalian itu ada terindikasi ikan yang aneh seperti tadi yang sudah kita sebutkan di awal, silakan untuk bisa diangkat langsung pakai serok, cek dulu kondisinya, lendirnya apakah normal atau tidak, kemudian insangnya apakah merah atau ada bercak jamur warna putih di dalam insang, atau mulut yang warnanya biasanya segar putih itu apakah ada warna merah atau apakah bengkak, itu perlu dicek untuk pengondisian ikan yang ada di kolam. Kemudian yang terakhir, kalau ada indikasi insang ikan yang berjamur, kutu, silahkan langsung diangkat, dikarantina. Cukup karantina dengan dosis rendah, pakai garam dulu atau pakai akrilavin atau pakai PK atau methylene blue, terserah. Yang penting pakailah dosis serendah mungkin, karena khawatirnya nanti kalau ikan itu tidak pernah terkena treatment yang sebelumnya pakai obat-obatan, ikan itu kaget, malah nantinya cenderung stres, kemudian tambah parah dan akhirnya menimbulkan kematian gitu. Jadi buat kalian itu untuk pelihara ikan koi di musim-musim seperti ini, termasuk saya pribadi, itu juga rawan banget stres. Kita pulang kerja, kita pulang aktivitas, kok ikan di kolam kok nggak mood makan, nggak doyan makan. Terus ada beberapa ikan yang hanya diam di dasar kolam, di satu sisi, di satu sudut, itu langsung diserok aja, kita cek semuanya. Kalau memang terindikasi ikan itu trouble, insangnya berlebihan, kemudian siripnya gripis atau kelihatan merah-merah itu di sirip, silahkan langsung diangkat, langsung dikarantina, karena hal tersebut bisa memicu untuk penularan bakteri dan virus ke ikan-ikan lain yang sehat di kolam gitu. Nah, itu dia tadi secuil tips untuk menangani ikan-ikan kalian yang sakit. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat, dan tentunya semoga hal-hal yang tidak diinginkan tetap tidak terjadi. Tetap jaga kondisi, tetap semangat, karena masih banyak agenda show sebelum akhir tahun ini selesai. Masih banyak kalender show yang sangat perlu untuk dinantikan. Dan salam sehat selalu, bye bye.